Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahibati lillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dari bedah buku La Tay'as Syifa'ul Gharib yang ada di hadapan kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk tentang yaitu solusi pengobatan penjagaan kesehatan dengan konsep panas dingin. Pada halaman 46, sebagaimana telah kami jelaskan dalam buku ini, bahwasanya makanan minuman yang masuk ke perut kita sangat mempengaruhi kondisi keseimbangan tubuh, termasuk keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Ibnu Qayyim bahkan menjadikan bab tersendiri dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bab fi hifdzis sihah, bab dalam penjagaan kesehatan. Dengan apa? Dengan menjadikan segala sesuatu berlawanan, ya, menjadikan pasangannya. Kalau ada lembab, maka harus ada panasnya. Ya. Kalau kita kebanyakan masukkan dari makanan-makanan yang bersifat panas, maka kelembapan dalam tubuh kita akan sirna, dan akhirnya tubuh kita akan terlalu banyak panas dan kekeringan, dan pada akhirnya akan menyebabkan sebagaimana disebutkan Muqayyim, yaitu keringnya organ, juga termasuk yaitu dalam bahasanya Hippocrates, karena organ jadi kering maka akan membatu, ya, maka akan membatu. Termasuk kalau Anda dapati terkadang kasus yang terlalu kekeringan
Seperti seseorang yang sebelumnya dingin lembab pada kasus COVID, ada saatnya tubuh dia berubah menjadi kering setelah melalui proses terapi obat. Ketika tubuh dia kering, gak heran kalau ada kasus COVID dahaknya kental dan kering, sulit dikeluarin. Termasuk darah bagi orang yang sudah terinfeksi COVID, darahnya juga kental. Ya, makanya kedokteran Arab klasik ada resep untuk orang yang dahaknya kental, darahnya kental, dengan menggunakan resep yang dinamakan sakanjabin. Sakanjabin yaitu resep kombinasi herbal atau makanan yang manis dengan yang masam. Contohnya cuka dicampur dengan madu. Ternyata resep ini untuk mengencerkan dahak ya, yang sudah kering. Contoh pada kasus COVID, ya, orang yang kena COVID sesak nafas, dahaknya sulit keluar. Ya, maka resep ini sakanjabin adalah resep salah satu solusi bagi mereka yang dahaknya kering, termasuk darah kental. Makanya kalau ada orang kena COVID kok sampai terjadi stroke, kenapa? Karena kentalnya darah, sehingga oksigen di otak juga kurang, sehingga terjadi iskemia, terjadilah stroke. Orang kena COVID terjadi gagal jantung. Orang kena COVID ada yang sampai gagal ginjal. Kaitannya apa? Ternyata selain menggunakan obat-obatan, juga karena kentalnya darah dalam peredaran tubuh dia, peredaran dalam tubuh dia. Demikian rahmatullah. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau ada lembab, ada panas. Kelembapan itu adalah nutrisi bagi panas. Ya, kalau tubuh terlalu banyak panas, maka kelembapan hilang, organ akan membatu. Itu contoh pembahasan Ibnu Qayyim. Sebaliknya, kalau organ terlalu lembab, akhirnya tubuh akan bersifat sangat dingin dan akan menyebabkan gangguan penyakit-penyakit yang bersifat dingin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika Nabi Ibrahim sudah di atas kayu bakar setelah dilempar dengan ketapel, dengan manjanik ke tempat kayu bakar, di atas kayu bakar. Kemudian Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kata para ulama, di sini ada hikmah. Wahai api, jadilah kamu dingin. Dinginlah kamu wahai api. Kemudian Allah enggak berhenti. Allah enggak berhenti dengan dinginlah kamu wahai api. Tapi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa salaman ala Ibrahim. Dingin tapi apa? Menyelamatkan. Keselamatan bagi Ibrahim. Nah, kenapa? Kalau dingin itu berlebihan, dinginnya bisa membunuh Nabi Ibrahim. Ya. Di sini kita tadabburi, demikian kalau tubuh kita terlalu bersifat dingin, maka dingin itu akan mencelakakan diri kita. Ya. Sebaliknya kalau tubuh kita terlalu bersifat panas, sering kita mengkonsumsi panas-panas, maka panas-panas ini akan menyebabkan tubuh kita kering dan akhirnya membatu. Ada kasus batu ginjal, ada kasus dahak kering, ada kasus pengentalan darah. Ini karena apa? Terlalu banyak panas-panas. Demikianlah rahmatullah jami'an. Dan sebab asupan tersebut akan memengaruhi madiyah, yaitu unsur yang berada di dalam tubuh, baik dari sisi imtilaiyah itu penumpukan, atau mizajiyah karena pencampuran. Jadi madiyah, unsur di dalam tubuh itu karena dua hal. Imtilaiyah yaitu satu hal yang menumpuk, atau mizajiyah itu percampuran. Yang akan kita bahas apa maksudnya? Ini bahasanya kedokteran Arab klasik, dan mereka terkadang mengambil dari ilmu kedokteran Yunani kuno, seperti Hippocrates, seperti Galenius.
Ya. Kemudian sebagaimana disebutkan Abu Abdullah Al-Mazari bahwasanya penyakit intilaiyah itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, damawiyah. Damawiyah terkait dengan jantung dan peredaran darah. Kemudian safrawiyah. Safrawiyah, namanya safrawiyah diambil dari kata sifar. Sifar itu seperti albumin, seperti apa? Bilirubin. Berarti dia adalah organnya pada hati atau liver. Makanya orang yang sakit liver kadang dijuluki penyakit kuning, jaundice, icterus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah saudawiyah. Saudawiyah yaitu terkait dengan organ yang bersifat tanah. Dalam hal ini adalah limpa. Ya. Kalau nanti damawiyah dalam ilmu Yunani kuno dan Arab klasik, damawiyah yaitu hawa dan organnya, maksudnya jantung. Ya. Kedua, safrawiyah. Safrawiyah adalah tadi liver terkait dengan api. Ya. Kemudian kalau teori Cina, api itu adalah jantung. Kalau di sini dibahas, api di sini adalah liver. Kemudian saudawiyah. Saudawiyah adalah unsur tanah dan organnya adalah limpa. Ya, unsur tanah organnya adalah limpa. Karena tanah itu hitam. Ya. Makanya orang Arab klasik atau Yunani kuno kalau bilang ini punya penyakit saudawiyah, artinya penyakit limpa. Limpanya lemah. Ciri-ciri orang punya limpa lemah, lidahnya putih. Kalau disuruh julurin lidahnya tengahnya putih. Orang yang limpanya lemah sangat potensi sekali terserang atau terkena apa? Tipes dan COVID-19. Lihat, orang yang tengah lidahnya putih itu mudah sekali kena COVID. Nah, kenapa? Karena dia sudah lemah, dingin, lembab di dalam tubuhnya. Nah, dan di antara ciri yang lainnya, jam-jam di mana jam limpa bekerja antara jam 9 sampai jam 11 pagi, tanda-tandanya adalah dia sering muap dan mengantuk. Nah, kalau antum mengalami hal ini, berarti limpa antum sedang lemah. Kalau limpa antum lemah apa? Kurangi karbo, pagi-pagi jangan makan nasi kuning, nasi uduk, nasi pecel, udah berat-berat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ingat ya, kita nggak bilang makruh sama haram di sini. Kemudian balghamiyah. Balghamiyah itu adalah unsur air atau lendir. Letaknya adalah di otak. Nah, ini lain konsep dengan pengobatan Cina. Berbeda konsep. Ini namanya penyakit imtilaiyah. Imtilaiyah. Kemudian ada penyakit yang disebut atau dikenal dengan penyakit mizajiyah. Mizajiyah itu percampuran. Ya. Yang terangkai dari 4 unsur. Ada unsur panas, ada unsur dingin, ada unsur lembab, ada unsur kering. Ya, terkadang Ibnu Qayyim juga menyebutkan ini panas derajat 1, derajat 2. Ya. Lebih detail lagi, tapi Ibnu Qayyim tidak menyebutkan secara pembahasan yang mendetail dari jenis-jenis makanan masuk yang ini derajat berapa, enggak detail banget. Cuma permukaannya aja. Ya. Dan kedokteran Cina juga membahas. Ya, lebih lengkap lagi. Kemudian terkadang sifat-sifat unsur di atas bercampur seperti kondisi aktif, yaitu panas, dingin, ya, lembab, kering. Kalau pada COVID, dingin, lembab. Makanya orang kena COVID biasanya apa? Dingin, lembab, batuk, pilek, berdahak, mukanya sembab, lidahnya putih, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahimahullah, penyakit sebagaimana dikatakan Hippocrates berasal dari ketidakseimbangan zat-zat di tubuh. Kalau menurut kedokteran Arab klasik, tidak seimbangnya kondisi tubuh, itu aja. Itu definisi sakit.
Kapan nggak seimbang? Karena makanan. Makanya 90% penyebab penyakit ya makanan. Ya, sehat, sakit, gemuk, kurus is your choice. Anda juga punya pilihan. Anda sebagai pengambil sebab sehat sakit. Adapun sisanya takdir hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zat ini dikenal sebagai humors dalam bahasa kedokteran Yunani klasik. Nah, di antaranya ada teori 4 elemen yang disebutkan Hippocrates, di antaranya udara, api, tanah, air. Seperti yang kita sebutkan tadi, damawiyah, sofrawiyah, saudawiyah, dan balghamiyah. Kemudian dalam teori Yunani kuno, ya, tujuan kami mengarang kitab ini, kami ingin membahas kedokteran Yunani kuno, kedokteran Arab klasik, ya, kedokteran Cina klasik, kedokteran modern, ingin kami combine, ingin kami bahas. Kalau bisa digabungkan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa digabungkan, ya jangan dipaksa. Karena mereka punya seni-seni dalam membahas ilmu pengobatan. Intinya yang dimaukan adalah kesehatan dan kesembuhan si pasien. Nah, seperti kedokteran modern, nggak usah memaksakan kedokteran klasik untuk sama. Demikian kedokteran modern nggak perlu mencela kedokteran klasik, dan kedokteran klasik sebaliknya nggak perlu mencela kedokteran modern. Intinya Anda sama-sama ingin pasien Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada Anda para pengobat, mau dokter, mau perawat, mau herbalis, mau akupunturis, terapis, ya siapapun Anda, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada Anda dengan ilmu yang Anda miliki. Ya, terkadang satu orang tahu ilmu pengobatan satu penyakit dari kedokteran modern, ya dia tahu, tapi kedokteran modern ini nggak tahu pengobatan penyakit lainnya yang bisa diobati oleh pengobatan klasik. Sebaliknya pengobatan klasik bisa mengobati satu penyakit yang nggak bisa diobati pengobatan modern. Ya, makanya apa? Saling melengkapi, bukan saling mencela, bukan saling memaki. Nabi SAW sudah bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu bihi syifaan, 'alimahu man 'alima wa jahilahu man jahilah." Ya, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Bisa jadi dokter modern tahu satu pengobatan, tapi dia tak tahu pengobatan lain yang diketahui oleh pengobatan klasik atau alternatif tradisional. Dan ingat, pengobatan tibun nabawi jangan dijadikan pengobatan alternatif. Pengobatan tibun nabawi jadikan pengobatan utama. Jangan kalau sudah nggak sembuh baru tibun nabawi. Jangan. Jadikan pengobatan utama. Ya. Ketika musim pandemi seperti ini, ilmu tibun nabawi, ilmu pengobatan hukumnya bisa menjadi wajib. Antum di rumah sakit sudah mendapati pasien penuh, ya, sampai rumah sakit bikin tenda-tenda di luar rumah sakit. Juga oksigen sudah habis, nakes sudah mulai berjatuhan, ya. Terus antum ingin isoman, Anda ingin isoman, tapi nggak tahu ilmunya. Bisa jadi satu keluarga meninggal karena nggak tahu ilmunya. Nah, makanya bisa jadi menuntut ilmu pengobatan di musim seperti ini bisa menjadi hukumnya wajib. Nah, barakallahu fikum. Rahimahullah, dalam teori Yunani kuno berpendapat bahwasanya kesehatan yang baik bergantung pada keseimbangan 4 cairan. Ya. Di antaranya darah, ya, di antaranya empedu kuning atau kaleris, di antaranya dahak, di antaranya empedu hitam. Pada halaman 48 kalau antum lihat, di sini bukan ilmu perdukunan, tapi ilmu Yunani kuno melihat seperti pada kasus plekmatis, ya, yaitu mereka yang condong wataknya orangnya santai dan damai. Ya, sifatnya adalah orang yang sifatnya dingin dan lembab. Diajak ngomong suka guyon, suka canda, omongannya dingin, nggak suka nyakitin orang. Biasanya orangnya dingin lembab. Ini hanya bagaimana seni mereka membaca. Dan dia suka dengan rasa yang hambar.
rasa yang hambar. Pantangannya berarti apa? Jangan banyak makan dingin. Sudah orangnya sabar, ya, enak guyon, diajak ngomong enak, makannya timun, makannya bayam, ikan, akhirnya apa? Tambah dingin. Ingat, ini bukan ilmu syirik, ilmu perdukunan. Hanya apa? Melalui tajrubah, percobaan. Sehingga antum-antum yang masih jomblo atau yang sudah nikah mau nikah lagi, ya, bisa lihat wajah mereka dari sifat seperti ini. Oh, mukanya ini orangnya dingin, lembab, kayaknya enak, gak mudah marah. Kemudian juga bisa dilihat dari alisnya. Kalau alisnya nyambung, biasanya ini temperamen. Lihat pipinya, sudut pipinya, bagaimana? Nah, melihat matanya. Nah, ini sudah dibahas oleh kedokteran klasik. Bagaimana cara berjalan? Kalau berjalan tegak, muka tegak, ini orang yang tipenya tipe panas. Bisa dibaca. Ada orang yang jalan melihat tanah terus, ya, melihat sepatu terus sambil jalan kaki. Ini orang pesimis, tipenya dingin. Nah, demikian alhamdulillah jami'an. Ini hanya seni aja. Dan mereka sudah pakai bahasan-bahasan seperti ini. Kemudian juga sebaliknya ada koleris. Koleris ini, ya, dikenal dengan pedu kuning. Dan dia ini orangnya mudah baperan, mudah tersinggung. Hati-hati kalau suami dinasehatin istri, diomelin istri dikit tersinggung. Sudah tersinggung, akhirnya nggak pulang-pulang ke rumah. Gara-gara istri ngomong satu perkataan, nggak mau pulang rumah. Hati-hati. Ini banyak kayak gini. Akhirnya berujung apa? Sampai terjadi perceraian. Gara-gara apa? Suaminya baperan, tersinggung. Ini laki apa cewek ini? Nah, ini sifat koleris. Nah, koleris. Dan ini koleris ini sifatnya adalah panas dan kering. Makanya kalau orang mudah tersinggung, uban cepat keluar. Orang mudah tersinggung, kulitnya cepat keriput. Orang mudah tersinggung, sering kena psikosomatik. Orang mudah tersinggung, sering telinganya berdenging, mata berkunang-kunang, kepala keliangan. Kenapa? Tenaga di ginjal sudah habis, banyak dibuang karena baper. Terlalu takut, terlalu sedih, terlalu sering marah, terlalu sering tersinggung. Akhirnya apa? Tenaga di ginjal banyak dihambur-hamburkan. Makanya orang yang stres, kalori yang dibakar seperti 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Nah, berarti berapa kalori hilang? Nah, berapa kalori akan hilang? Kemudian kesukaan orang baperan ini, atau kaloris ini adalah makanan yang sifatnya pahit, rasanya pahit dan asin, ya, pahit dan asin. Nah, dan pantangannya diantaranya berarti apa? Yang panas-panas. Kalau Anda baperan, Anda suka ngambek, Anda suka marah, suka takut berlebihan, suka cemas, ya, maka jangan banyak makan nasi, ya, jangan banyak minum jahe, jangan banyak ada masakannya dicampur cengkeh, juga jangan banyak minyak zaitun, jangan terlalu banyak makan kurma, jangan terlalu banyak makan kambing, jangan terlalu banyak makan ikan asin, jangan terlalu banyak makan ayam, apalagi ayam kampung, antok pedas. Maka apa? Tambah ngambekan, ya. Nah, barakallahu fikum. Fa inna rahmatullah. Sarannya adalah apa? Makan makanan plekmatis, makan makanan yang sifatnya dingin, banyakin timun. Ya. Makanya antum kalau tahu diri antum bercermin sebelum nikah atau sebelum mau menikah lagi, lihat diri antum. Antum tipe orang baperan enggak? Antum tipe orang pemarah enggak? Antum tipe panas apa enggak? Kalau antum tahu diri antum tipe panas, cari calon istri yang sifatnya dingin. Kan asik. Nah, asik gitu, panas dingin, suami istri aja panas dingin. Barakallahu fikum. Ingat, ini bukan bid'ah ya. Ini ilmu dunia ya.
Nah, kalau antum panas, istri antum panas. Jadinya apa? Baiti jahannam. Rumahku jahannam. Nah, saya ini rahmatullah, panas ketemu panas, tambah panas. Sama-sama ngambek-ngambekan. Suami marah, istri lebih marah. Suami ngegas, istri juga ngegas. Nggak ada rem semua. Nah, makanya apa? Ada penetralnya. Saya ini rahmatullah, ilmu dasar. Tapi semua ini walaupun istri panas, suami panas, bisa ditundukkan akhlak ini dengan apa? Dengan adab. Allah kadang berikan apa? Berikan akhlak dari Allah. Allah berikan, ada orang yang akhlaknya dari lahir, ketika gede dia akhlaknya jelek. Ada memang masya Allah dari lahir, masya Allah dilahirkan nih, masya Allah akhlaknya baik. Akhlak yang jelek ini bisa dirubah dengan adab Islami. Belajar apa? Adab akhlak dari qala Allah wa qala Rasulullah, sehingga dia berubah dan pahalanya besar banget. Merubah dirinya yang akhlaknya buruk kemudian jadi baik melalui adab, melalui ilmu adab. Nah, berarti apa? Bukan berarti si suami panas cari istri, istrinya masya Allah kelihatan istrinya tipenya panas tapi cantik, ya mubadir kalau saya nggak minat bisa. Nggak makruh, nggak haram, silahkan. Tapi apa? Tundukkan keluarga dengan akhlak yang baik. Ya, sebagaimana dikatakan, walaupun sanadnya diperbincangkan, Abu Darda berkata kepada istrinya Ummu Darda, "Idza ra'aitini ghadib faraddini, wa idza ra'aituki ghadba fa'ardi, wa illa lam nastahib." Wahai Ummu Darda, kalau kamu lihat aku marah, ridhoilah amarahku, jangan dilawan. Ya, kalau aku sebaliknya melihat kamu marah, aku akan meridhoi dirimu. Kalau enggak, kita nggak bisa berjalan bersama. Panas ketemu panas. Nah, barakallahu fikum. Rahimahullah, berikutnya yang ketiga, melankolis. Melankolis ini adalah empedu hitam. Sifatnya cenderung dia itu apa? Ansitis, analitis, bijak dan tenang. Dia cenderung dewasa. Dia orangnya masya Allah sangat kritik sekali. Ya, sangat kritik dengan lawan bicaranya. Mas tadi dari mana? Dari sana. Sana mana? Dari sana, belok kiri, belok kanan. Ke rumah siapa? Curiga. Ini istri yang melankolis. Khawatir nanti nambah pos. Ini analitis. Kemudian apa? Dia bijak dan tenang. Dia tenang, nggak gerusah-gerusu. Ya, al-hilm wal ana, seperti orang seperti ini. Ya, sifatnya apa? Dingin dan kering. Dia dingin dan kering. Dia lebih suka rasa yang masem-masem. Suka rasa yang masem-masem. Dan pantangannya adalah apa? Di antaranya cuka dan lemon. Artinya kalau ditambah cuka dan lemon, dia tambah sifatnya. Ya, tambah apa? Tambah melankolis. Makanya sarannya untuk dia adalah makan makanan sanguinis. Apa makanannya sanguinis? Lawannya. Ya, lawan dari melankolis. Lawan dari dingin dan kering. Ya, contohnya dingin kering apa? Panas lembab. Contohnya panas lembab seperti apa? Makan buah pisang. Pisang itu panas lembab, buah durian itu panas lembab. Nah, orang yang melankolis seperti ini cocok dikasih makanan panas lembab. Durian, ya, buah pisang sangat cocok banget. Kemudian sanguinis. Sanguinis ini adalah orang-orang yang optimis, ya, aktif dan sosial. Enak bergaul sama siapa aja masuk. Ya tadawun bainahum, enak masuk. Ya, kemudian dia aktif, optimis, selalu kalau punya pendapat pede. Ya, ini sanguinis. Nah, dan sanguinis ini adalah sifatnya adalah panas lembab. Orang yang tipenya kayak gini jangan banyak makan pisang. Nah, ini dia lebih suka manis-manis. Ini ada yang batin dalam hati. Ah, ini aku banget. Ini aku banget.
Ini apa? Orangnya suka manis-manis. Nah, suka manis-manis. Jangan-jangan orang Jogja dan orang Solo. Kemudian pantangannya apa? Jangan makan kemangi, karena kemangi itu juga sifatnya panas. Ya, makanya kemangi sangat bagus untuk apa? Untuk memproduksi apa? Sperma. Kesehatan sperma. Ya, kesehatan sperma. Baik apa? Baik apa? Biji hitamnya dari kemangi, apa namanya? Selasi, ya, dan kemanginya juga. Nah, kemudian juga dia pantangannya apa? Gula. Pantangannya gula, jangan banyak gula. Makanya kalau antum dapati anak yang hiperaktif, jangan banyak gula, jangan banyak tepung, jangan banyak minum minuman susu instan. Susu sapi kalau fresh itu sifatnya dingin. Tapi kalau sudah jadi powder, karena melalui pemanasan yang sangat tinggi, dia berubah jadi panas. Makanya anak hiperaktif, anak autis, jangan dikasih daging kambing, jangan banyak karbo, jangan banyak gula, jangan banyak susu instan. Kalau mau susu yang fresh. Nah, barakallahu fiik. Jadi teori simple banget. Orang autis aja pakai makanan. Orang autis kasih makan makanan yang dingin. Seperti apa? Banyakin dikasih labu kuning. Labu kuning. Labu kuning ini bahkan sangat bagus untuk epilepsi. Epilepsi autis pakai labu kuning. Kenapa? Epilepsi itu ada listrik di otak. Listrik ini sifatnya panas. Pakai labu kuning. Ya, timun, ya, semangka misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan proporsi yang tepat, maka akan tercapai kondisi sempurna pada kepribadian dan juga kesehatan seseorang. Makanya Allah berfirman apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian. Allah enggak suka dengan orang yang berlebihan. Ini kaidah. Kaidah apa? Kita makannya sedang-sedang aja. Ya, jangan berlebihan. Berlebihan dari sisi kata Ibnu Qayyim, kamiyah wa kaifiyah. Kamiyah itu jumlahnya. Makan jumlahnya banyak. Ya. Kebiasaan makan kalau enggak kenyang dia enggak berhenti. Makan harus sampai kenyang. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, makan sampai kenyang kalau menjadi rutinitas hukumnya makruh. Makan itu sampai kenyang kadang-kadang. Makanya Abu Hurairah sebagai ahli suffah, ya, dia kalau makan, makanya kenyang-kenyang, pernah dihidangkan susu oleh Nabi, ditambah terus susu, sampai kata Abu Hurairah, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inilah ajidu maslakan. Ya Rasulullah, perutku nggak ada ruang lagi untuk susu, udah kenyang banget. Maka kenyang jangan jadikan kebiasaan. Adapun hadis berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya lemah. Ya, boleh makan sampai kenyang, tapi jangan jadikan rutinitas. Kadang-kadang, atau bisa diartikan berhentilah makan, atau bisa diartikan makan boleh sampai kenyang, tapi kenyangnya batas optimal, bukan maksimal. Ada yang diantaranya masyayikh mendefinisikan seperti demikian. Ini dari sisi apa? Kamiyah, jumlah, makanya jangan banyak-banyak. Kemudian dari sisi kaifiyah. Dari sisi kaifiyah, makanya apa? Bagaimana cara makannya? Mengkombinasinya gimana? Mengkombinasi panas ketemu panas setiap hari terus, nggak ada pendinginnya. Ini kaifiyah. Akhirnya akan menimbulkan penyakit. Makanya wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalau makan tuh jangan berlebihan, termasuk kaifiyahnya apa? Cara makan kombinasinya yang benar dong. Nah, ini kaifiyah. Kalau kebanyakan panas ketemu panas akan timbul masalah kesehatan. Ya, dingin ketemu dingin timbul masalah. Maka dari itu apa? Kalau ada orang yang mengatakan, siapa yang bilang kamu makanan itu harus pakai kombinasi, bid'ah apa lagi? Nah, udah makan makanan halal, itu halal dari Allah. Makanan halal nggak bikin penyakit. Ini mindset yang keliru. Makanan halal itu bisa bikin penyakit. 1, kalau makanan halal itu berlebihan. 2, kalau makanan halal itu kombinasinya satu jenis terus menerus.
3, kalau makanan halal itu merupakan pantangan bagi tubuh dia. Ya, hukum asalnya makan nasi, makan gula halal. Tapi bagi orang yang kencing manis, gula darahnya 600, makan gula, makan nasi nanti bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kenapa? Karena bisa mencelakakan diri dia. So, makanya makanan pantangan nggak baik, bisa jadi penyakit. Berikutnya, makan makanan yang nggak peduli waktu, lihat jam. Karena makanan halal kalau dimakan ketika jam-jam yang nggak direkomendasi, kalau jadi rutinitas akan menjadi penyakit. Contoh, makan makanan mie instan jam 11 malam. Masya Allah. Nah, rutinitas. Kita katakan gak haram, gak makruh. Silakan. Anta hur. Kamu bebas mau makan apa? Jongkir walik silakan. Nah, bebas. Tapi apa? Akan jadi masalah. Kenapa? Di atas jam 8, jam 9 pencernaan kita itu apa? Istirahat. Kalau jadi rutinitas, apa yang terjadi? Makanan nggak dicerna. Kalaupun dicerna, nggak sempurna. Malam hari itu tobiatnya, fitrahnya kita itu nggak begadang, nggak olahraga, nggak kuliner. Kebiasaan Nabi habis sholat isya, malam di awal malam tidur, ya, bukan kuliner, bukan begadang. Adapun sesekali mendatangi istrinya, 9 istrinya didatangi sekalian. Kadang 1 kali mandi, kadang 9 kali mandi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Ya. Ada dulu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum.
Baik, rahimahullah, kita lanjutkan. Proporsi yang ideal, atau lihat halaman 48. Proporsi yang ideal menurut teori ini adalah darah yang memiliki sifat panas lembab. Ingat, darah berarti sifatnya panas lembab. Ya, darah sifatnya panas lembab. Jumlahnya paling melimpah di tubuh yang sehat. Makanya darah kita di dalam tubuh kita kalau jumlahnya sekitar 5 liter. Kemudian dahak sifatnya adalah dingin dan lembab. Makanya orang yang kena COVID cenderung banyak dahak. Kenapa? Karena dia memang sifat dingin lembab. Makanya cocok pakai kustul hindi, cocok pakai habatus sauda. Kenapa? Karena sifatnya panas kering. Kalau sudah hidung mulai sembab, udah langsung minum habatus sauda, langsung minum kustul hindi, nggak usah swab dulu, udah langsung minum dah. Kenapa? Kenapa orang isoman banyak yang meninggal? Kenapa? Karena dia terlambat. Orang isoman banyak meninggal karena terlambat. Sudah parah baru dibawa ke rumah sakit. Sudah parah baru minum kustul hindi. Padahal virus nih kalau masuk dalam tubuh, dalam teorinya ilmu kedokteran, ahli virologi, juga ahli laborat, bahwasanya virus COVID kalau masuk dalam tubuh, dia berintegrasi, ya, bahu membahu dengan virus lainnya yang sudah ada di dalam tubuh untuk menyerang kekebalan tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya Allah ciptakan sempurna, jauh sempurna daripada COVID. COVID hanya Allah ciptakan bentuknya bulat, punya mahkota. Makanya disebut corona. Kenapa? Karena kron ada seperti mahkota. Corona nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa benci, ya. Nah, nggak punya apa yang manusia punya. Corona itu lemah sebenarnya. Dan tubuh Anda harus pede dengan firman Allah dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pede sama ayat ini kita orang, ya. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Ahli tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, begitu pula As-Sa'di, mereka mengatakan yaitu ahsanul qamah, ay ahsanu surah wa ahsanu taqwim, ay ahsanu surah wa ahsanul qamah. Allah menciptakan dengan sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Coba bayangkan, Allah jadikan tubuh kita itu punya imun. Kalau ada virus masuk dalam tubuh kita, dia harus melalui 3 benteng. Benteng pertama antibodi. Kalau virus nyerang, ada antibodi, diusir tuh virus, gak jadi sakit. Kalau antibodi lemah, akhirnya virus masuk melawan benteng kedua, namanya sitotoksin atau sitotoksik. Virus yang masuk akan dikasih racun dalam tubuh kita, dihasilkan dari protein MHC kelas 1. Kalau benteng 1, benteng 2 ketembus, baru masuk benteng ketiga dari tubuh kita, namanya interferon. Apa? Virus yang ada di dalam tubuh dicegah perkembangannya biar nggak tambah besar. Kalau 3 benteng sudah lemah, maka dengan leluasa virus COVID akan menyerang tubuh dia. Ya, kapan lemah? Salah satu penyebab terbesar benteng kita lemah adalah rasa takut yang berlebihan, penakut, was-was, paranoid, ya. Gara-gara virus COVID, Masya Allah, gak mau sholat di masjid. Kalau di restoran mau makan, walaupun dibatasi 20 menit, padahal di masjid hanya 7 menit, 10 menit, gak mau datang. Subhanallah, ini takut yang berlebihan. Nah, saat takut berlebihan, saat itulah benteng kita, kekebalan tubuh kita lemah. Saat itu COVID dengan leluasa menguasai diri dia. Makanya orang yang di rumah sakit yang kondisinya stagnan, gak naik-naik, siapa mereka? Orang yang depresi, takut berlebihan, gak punya tawakal sama Allah, imannya lemah. Tapi terkena COVID, dia pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Nah, gak takut berlebihan, yakin Allah akan menyembuhkan dia. Alhamdulillah, Allah akan sembuhkan. Tapi kalau sudah terlambat,
Ya, saturasi oksigen sudah ngedrop terus, nggak tambah sampai 60. Ya sudah, akhirnya apa? Mengancam jiwa dia. Makanya rahimakumullah, kita berjalan di muka bumi bermodal diantaranya tawakal. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, ya, fa ba'dun nas qawwa tawakkulahum wa imanahum. Sebagian manusia menguatkan iman dan tawakalnya dia. Falamma yataqawwa imanahum fa innahu yadfa al-adwa. Barang siapa yang tawakalnya dia semakin kuat, maka tawakal dia untuk menangkal penyakit menular dan wabah. Masya Allah. Dan tentunya tawakal ada syaratnya. Pertama, hati kita sandarin pada Allah, yakin sama Allah. Kedua, beriman dengan nama dan sifat Allah. Ketiga, ngambil sebab, ikhtiar. Ya, bukan tawakal tapi nggak ngambil sebab. Ini namanya apa? Mencela hikmah Allah. Allah jadikan seseorang sehat jadi sakit melalui sebab. Allah jadikan orang sakit sembuh melalui sebab juga. Ini sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah ciptakan segala sesuatu dengan sebab. Barang siapa yang menolak sebab, tidak mengambil sebab, maka dia telah mencela hikmatullah, telah mencela hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimahullah jami'an. Ini penting nih. Nah, di musim kayak gini tingkatin tawakal. Ya. Orang kondisi kata Ibnu Qayyim dalam Thariqul Hijratain, kondisi tawakal dalam Islam kedudukannya seperti kepala bagi tubuh kita. Ya, kalau kita di muka bumi nggak punya tawakal, maka akan pergi Islamnya. Kalau kita di muka bumi nggak punya tawakal, seperti kita berjalan di muka bumi tanpa kepala. Ya, sampai Allah menjadikan tawakal itu syarat iman seseorang. Makanya Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian seorang mukmin. Berarti kalau bukan seorang mukmin, udah enggak usah tawakal. Allah juga berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup, kekal, enggak pernah mati selamanya. Corona sebentar lagi mati. Pede, yakin. Ya. Silakan ya, Anda ibadah, enggak usah takut berlebihan. Nah, pakai masker sampai 10 lapis. Nah, masker jangan dibuka walaupun 5 menit. Nah, ya apa? Jaga jarak 10 meter. Ya Allah. Pakai vaksin tangan kanan, tangan kiri, paha kanan, paha kiri. Perut juga divaksin. Ya Allah. Berlebihan, ekstrim. Nah, minum pustul hindi 1 kilo. Oh, ini berlebihan, takut. Jadi apa? Jadi suplemen katanya. Rahimahullah jami'an. Sudah slow aja, Wallace. Ya. Nah, udah tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan, takut berlebihan. Jangan ekstrem kiri. Covid nggak ada. Ini ekstrem kiri. Buktinya pernah Indonesia 1 hari meninggal 1000 orang. Di Jember 1 hari meninggal 60 orang. Ente mau mendustakan kenyataan bilang Covid nggak ada? Ada Covid. Cuma kita apa? Ketika sehat, gimana caranya jaga tetap sehat? Ketika sudah kena Covid, sudah diajarin gimana enaknya biar kena Covid tapi cepat sembuh. Nah, kalau nggak tahu caranya, tiba-tiba apa? Nggak tahu bagaimana penanganan pertama Covid, nggak tahu gejala Covid itu apa aja, sehingga tahu-tahu sudah sesak nafas, tahu-tahu saturasi oksigen sudah di bawah 90. Ya, makanya ini penting kita belajar di musim pandemi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah jami'an. Pada kenyataannya keseimbangan ini sangat jarang tercapai. Keseimbangan itu jarang tercapai. Ini kenyataan. Sering kita itu makan melanggar. Ya, sering kita itu makannya ngaco. Nah, untuk cari seimbang 100% susah. Ya, yang ini panas lembab digabung dengan yang ini dingin doang, bukan dingin kering. Susah kan didapatin. Nah, kalau Covid contohnya, Covid itu 100%. Covid itu misalnya dingin lembab. 100% cocok dengan panas kering. Tapi nggak selamanya kita akan dapatin cocok seperti ini. Makanya susah didapatin. Kitanya apa? Hanya berusaha meminimalisir apa? Ketidakseimbangan dalam tubuh kita.
Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu masalah pada tubuh kita seperti demikian, kita harus tahu asupan makanan kita. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya nutrisi itu dibagi menjadi 3. Ya. Nutrisi itu dibagi menjadi 3. Nah, pertama apa? Hajah. Hajah itu apa? Kebutuhan primer, makan primer. Bagi Indonesia, bagi orang Indonesia, makan nasi di pagi hari itu primer. Kalau pagi hari nggak makan nasi berarti belum makan. Nah, kalau sahur nggak makan nasi berarti belum sahur. Itu mindset saja itu. Coba antum coba sahur cuma kurma sama semangka. Pagi hanya makan buah. Wallah, dengan izin Allah apa? Tubuh antum ringan. Ya, melangkah ringan. Ya, badan nggak berat. Jam 9, jam 11 nggak ada ngantuk-ngantuk. Ya, coba antum lihat orang yang sahurnya sahur berat. Ya, berat bukan berarti jembelem, bukan. Ya. Itu protein hewani sudah berat, sama nasi sudah berat. Ya, orang yang makan berat, lihat pagi hari habis sholat subuh apa kebiasaannya? Tidur. Kenapa? Liver capek. Pagi hari sudah jadwal nyuci racun, dikasih menu sahur berat, makan pagi berat, liver capek. Berangkat ke kantor nguap terus. Kenapa? Liver lelah. Maka kenali tubuh Anda. Ketika tubuh Anda jadwal nyuci racun, berarti apa? Anda harus kompromi dengan jadwal tubuh Anda. Carilah menu makanan yang ikut membantu mencuci racun. Nabi seringnya sahurnya sahur kurma. Makanya Nabi bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nah, adalah kurma. Bukan berarti Nabi nggak ada roti. Nabi bukan berarti nggak ada daging, ada. Tapi Nabi paling sering makan kurma. Nah, dan apalagi ketika bangun tidur perut kosong. Yang paling bagus ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Dan kurma adalah buah yang paling manis. Nah, ajaib. Nah, hikmah yang sangat banyak melimpah ruah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya tubuh kita nggak terlalu butuh karbohidrat. Tubuh kita lebih senang sama protein. Ya, cari protein, cari pasangannya yang dingin. Misalkan makan sate kambing sama timun, makan ayam dengan sayur salad, misal, atau makan kambing dengan labu kuning, ya, dendeng dengan labu kuning. Yang pernah dimakan Nabi, dendeng dengan labu kuning. Nabi juga pernah kata Anas bin Malik dan Ibnu Umar, setelah aku melihat Nabi biasa makan daging sama dendeng, ya, daging dendeng dengan labu kuning, dan Nabi membersihkan piringnya. Semenjak itu aku gak membiarkan labu kuning itu tersisa. Kata Anas bin Malik, kata Ibnu Umar. Hukum asalnya kita melakukan apa yang Nabi cintai. Hukum asalnya itu bukan sunnah. Nabi pernah rambutnya gondrong, jangan bilang rambut gondrong itu sunnah. Ya, kemudian hukum asalnya pakai jubah, itu bukan sunnah. Ya, karena kebiasaan pakai orang Arab, jangan bilang sunnah. Tapi apa? Kalau antum mencintai apa yang Nabi cintai, apa yang Nabi suka, baru bernilai pahala sunnah. Karena itu perkara apa? Perkara jibiliyah. Saya pikirlah sekali-kali gondrong, pernah mencontoh Nabi pernah gondrongnya Nabi sampai sebahunya, sekali-kali lah. Nah, hukum asalnya bukan sunnah. Demikian masalah makanan yang disukai Nabi. Sahabat melihat Anas bin Malik Ibnu Umar ketika Nabi suka labu kuning sama dendeng, setelah itu aku gak biarkan labu kuning tersisa. Kenapa? Mereka suka dengan Nabi suka. Begitu pula Talha dan Jabir ketika melihat Nabi suka makan cuka dan roti gandum. Setelah itu apa? Semenjak itu saya suka cuka dan roti gandum. Cuka panas, roti gandum dingin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan karena waktu itu Nabi nggak ada menu makanan lain, sehingga mengatakan nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, karena nggak ada makanan lain. Sebagian ulama mengatakan belum tentu. Nabi suka ini karena itu baik untuk Nabi. Ada panas dan dingin di situ. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak contohnya.
Contohnya apa? Yogurt dicampur dengan kurma. Yogurt sifatnya dingin, kurma sifatnya panas. Ya, nanti akan kita lalui pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya kifayah. Kifayah, ya, yaitu kebutuhan makan sekunder. Ya. Kenapa nasi nggak masuk asnafiz zakat? Padahal nasi, beras di zaman Nabi ada. Teman, kenapa nggak dimasukkan dalam zakat fitrah? Ya, kenapa nggak dimasukkan? Karena bukan makanan pokok mereka. Bukan makanan pokok, ada tapi bukan makanan pokok. Makanan pokok mereka adalah gandum, tepung-tepungan. Ya. Nah, nasi nggak dijadikan zakat karena bukan makanan pokok mereka. Nah, adapun di tempat kita termasuk makanan apa? Primer. Ya, maka bisa jadi zakat. Maka yang di sekunder, ya, ada kebutuhan makan sekunder. Artinya apa? Kalau sudah makan selesai, ada ngemil. Ngemil ini masuk sekunder. Kalau ngemil, usahakan ngemil yang sehat. Ya, jangan ngemil makan minuman instan. Orang yang sering makan minuman instan akan terjatuh dalam penyakit nomor 1 terbanyak di dunia, yaitu metabolic syndrome. Sudah metabolisme tubuh dia kacau, jantung berdebar, kencing manis, gagal jantung, udah ginjal udah kena. Kenapa? Karena mereka kebanyakan makan minuman instan. Nah, kemudian yang ketiga, jenis makanan fadlah. Fadlah yaitu tersier. Ya, fadlah adalah tersier. Ya, tersier, namanya tersier ya sebenarnya nggak perlu, tapi dia ingin iseng-iseng aja. Nah, barakallahu fikum. Cuka di zaman Nabi banyak, akan disebutkan dalam buku ini. Ada cuka dari cuka kurma ada, cuka delima ada, cuka kismis ada. Kalau di tempat kita di Indonesia, cuka kelapa juga bisa. Nah, tergantung bahannya apa yang dipakai. Adapun di zaman Nabi disebutkan dalam riwayat banyak cuka kurma, ya, banyak cuka kismis, ya, ataupun cuka-cuka delima. Nah, cukup atau lanjut? Lanjut. Lanjut apa terus? Setengah 8. Baik, barakallahu fikum. Kemudian lihat halaman 50. Ya. Nabi SAW telah bersabda, mala'a adamiyyun wi'a'a syarran min batan bihasbi ibni adam ukulatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun min ta'amih wa thuluthun min syarabih wa thuluthun min nafasih. Ini juga kaidah dalam pengobatan. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Di sini menunjukkan Nabi mengingatkan, perut kita itu adalah wadah, tong. Mau jadikan tong sampah, mau dijadikan tongnya obat, silakan antum. Ya, antum punya pilihan. Makan nggak peduli, udah terjang, makan ini, makan itu nggak peduli. Jam berapapun makan, ya, setiap menit makan. Nggak lihat ini makanan ini baik untuk tubuh dia apa nggak peduli. Padahal Allah sudah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan, bikin sehat apa enggak, bikin sakit apa enggak. Nah, perlu dilihat. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Ini hukum asalnya. Kata Rasulullah, cukup anak Adam makan beberapa suap sampai apa? Sampai punggung kita tegak. Ya, sudah cukup itu. Yang penting kita kuat berdiri dan berjalan, sudah cukup. Ini hukum asalnya. Kemudian kata Rasulullah, namun
Jikalau dia harus melebihkannya, nafsu masih ada, pengen nambah, berapa suap itu bagi dia nggak cukup, padahal di meja makan banyak, ya, dengan alasan mubadir, ya, harusnya perlu kita makan. Nah, kalaupun dimakan, kalau memang dia harus menambah makanan, apa kata Rasulullah? Hendaknya kalau makan beberapa suap nggak cukup bagi dia, hendaknya apa? Sepertiga perutnya diisi makanan, sepertiga perutnya diisi dengan minuman, sepertiga perutnya diisi untuk nafas. Ini gambarnya lambung nih, ya, lambung, ya, lambung kita sepertiga isi makanan, sepertiga nanti diisi air, sepertiga diisi untuk apa? Hawa. Nah, dan rahimakumullah, ada juga yang mengatakan ini bukan lambung, tapi umum, usus. Nah, kenapa? Kalau orang makan terlalu banyak, usus penuh dengan makanan, usus ini akan menekan lambung, ya. Apalagi lambungnya juga penuh, lambung dan liver, ya. Apalagi kalau liver sudah bengkak karena kecapean, akan menekan lambung sehingga apa? Kalau mau makan begah, mau makan mual. Kenapa? Lambung ketekan. Lambung ketekan naik ke atas akan menekan diafragma seperti payung tuh. Kalau sudah ketekan, ruang gerak paru-paru sempit, jadi sesak nafas. Makanya orang yang kebanyakan perutnya isi makanan, nafasnya sesek, hanya seperempat nafas. Yang lain nafasnya panjang. Kalau sudah nafasnya kayak seperempat gini, lihat, permisi akramakumullah, ya, istri kecewa sama dia. Kalau sudah nafasnya pendek, sudah editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, nggak kuat lah dia. Nah, ini penting. Makanya latihan nafas juga penting, pola makan juga penting. Nah, barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Pernah Syekh Albani ditanya, ya Syekh, katanya Rasulullah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kok kamu makannya banyak banget? Lihat dulu, sepertiga perut saya nggak sepertiga perut kamu. Sepertiga perut saya lebih besar daripada sepertiga perut kamu. Jawab Syekh Albani. Nah, barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Kemudian di sini ada hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, lihat halaman 51, untuk makan ketika lapar. Bunyinya hadis, maknanya apa? Kalau lagi lapar langsung makan, dan hendaknya berhenti makan sebelum kenyang. Hadis ini lemah, bahkan hadis ini palsu, ya. Akan tetapi kandungan maknanya dari ilmu pengobatan benar. Artinya apa? Jangan biasa makan sampai kenyang lah. Kalau kenyang cukup kadang-kadang aja, jangan jadikan rutinitas. Nah, bunyi hadis ini adalah nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kita ini kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berarti dari seandainya hadis ini benar, makan primer, makan sekunder dan tersier bisa jadi hukumnya makruh atau bahkan bisa menjadi haram. Hadis ini lemah, nggak bisa jadi dalil. Ya, menunjukkan apa? Allah, rahmanya Allah. Coba, Allah nggak ngelarang kita makan sesuai dengan keinginan kita. Nah, selama makanan itu halal. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ucapan ini yang dinisbatkan kepada Nabi tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, berarti palsu. Ya, sebagaimana disebut Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 3942. Makanya kita yang termasuk ahbabul Mustafa, para pecinta Nabi, kalau mengakui cinta Nabi harus cari beramal dengan hadis-hadis yang sahih, yang sharih.
beramal dalam ilmu agama, beramal dalam ibadah dengan apa? Dengan menyandarkan sesuatu yang sahih dari Nabi. Jangan menisbatkan kepada Nabi padahal nggak ada yang Nabi ajarkan. Orang yang cemburu dengan ajaran Nabi, dari amalan kecilnya sampai amalan beratnya, semua diamalin, nggak pele-pele, semua diamalkan. Saking cemburunya dengan apa yang dibawa Nabi SAW, saking semangatnya. Ya, jangan sampai bilang, ini kan hanya sunnah. Ini ciri-ciri orang yang apa? Nggak punya himmah dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga apa? Bermudah-mudahan melakukan amalan-amalan yang nggak diajari Nabi. Orang yang mengaku pencinta Nabi, pencinta Rasul, ahbabul Mustafa, dia harus apa? Harus menjalankan ibadah sesuai dengan relnya. Ada juklahnya dari A sampai Z, A sampai Y atau A sampai Z? Oh, A sampai Z. Ada juklahnya, jangan sampai keluar. Anak kita kalau berangkat sekolah dari hari Senin, kostumnya putih dan merah, pakai sepatu, pakai topi. Coba hari Senin anak Anda pakai celana pendek, bajunya baju batik, pakai sandal jepit, ya, pakai topi koboi. Coba suruh masuk sekolah, ditolak sama satpam. Ini dunia, apalagi masalah agama, apalagi masalah menisbatkan kepada Nabi, itu butuh dalil. Nah, itu kehati-hatian Ahlussunnah wal Jamaah. Rahimahullah. Berikutnya Ibnu Qayyim juga menyebutkan obat penyakit itu ada 3 jenis. Setelah Ibnu Qayyim menyebutkan makanan yang kita konsumsi ada 3 jenis tingkatannya, Ibnu Qayyim juga menyebutkan ada 3 jenis obat. 3 jenis obat. Yang pertama, obat tabi'iyah, yaitu obat alami. Obat alami yang gak disebutkan di dalam Al-Quran, gak disebutkan dalam sunnah. Contohnya apa? Sambiloto, brotowali. Ini termasuk herbal expert. Herbal hanya ahlinya yang tahu. Herbal itu ada 2, herbal keseharian dan herbal expert. Herbal keseharian seperti apa? Istri antum masak pakai bawang putih, masak pakai serai, masak pakai bawang merah. Itu sebenarnya herbal, tapi herbal keseharian. Antum sebenarnya konsumsi herbal keseharian. Makanan yang antum makanan sebenarnya obat keseharian. Tapi ada herbal expert seperti apa? Herbal expert seperti apa? Bawang putih, dosis masak hanya berapa slice. Tapi untuk kasus asma, bawang putih dosisnya bisa lain. Misalkan 3 bonggol bawang putih dihancurin, dicampur sama madu 1/4 kilo, bagus untuk asma. Minum 1 sendok pagi, 1 sendok sore hari misalkan. Ini expert. Ya. Kemudian herbal expert lainnya, contohnya apa? Sambiloto, brotowali. Ini herbal yang dikonsumsi hanya waktu-waktu tertentu saja ketika butuh. Habatus sauda, kustul ini ketika butuh. Jangan jadikan suplemen, salah. Ketika kita butuh baru sebagai obat. Kalau kita sehat, jangan jadi suplemen. Kalau kita sehat, di musim pandemi minum habatus sauda setiap hari, lama-lama kita punya penyakit yang sifatnya kayak habatus sauda, sifatnya panas kering. Nah, makanya hati-hati. Ya, herbal expert seperti apa? Brotowali, sambiloto, kustul hindi, habatus sauda. Makanya nggak ada ceritanya sop brotowali, nggak ada. Sop sambiloto, nggak ada. Sop kustul hindi, baunya perengus kayak kambing, nggak ada. Makanya diminum ketika butuh. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimahumullah jami'an. Fa obat tabi'iyah adalah obat alami yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sah-sah saja selama nggak ada unsur penyelisihan syariat. Selama minum obat harus ada syarat, misalkan nyembelih pitik belorok, ini sudah syirik, ya. Atau bikin obat misalkan minyak oil ini dan itu, nggak usah sebut nama, harus melalui proses nyembah berhala, ini nggak boleh. Nah, ini sudah ada padanya unsur kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah obat ilahiyah. Obat ilahiyah itu adalah obat yang datang dari wahyu, seperti ruqyah pakai Al-Quran, ya, terapi masuk jadwal tibbun nabawi,
masuk data Tibun Nabawi, sering disebutkan oleh para ulama ahli Tibun Nabawi, terapi pertama adalah terapi ruqyah. Ya, terapi ruqyah. Kenapa? Kembali kepada Al-Qur'an. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya, Al-Qur'an itu syifa sebagai obat. Obat apa? Obat penyakit hati dan obat penyakit fisik. Bukan hanya penyakit hati doang, bukan. Ada teman kita ahli ruqyah, orang kena stroke di ruqyah selama 1 tahun, sembuh dari stroke-nya. Semakin kuat, yakin dia, ternyata ini Al-Quran juga bisa obat fisik. Juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya hadis Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita bukan hanya penyakit hati doang, bukan, penyakit fisik juga bisa. Lihat, ketika ada daerah yang sakit, anjuran Nabi apa? Memegang daerah yang sakit, kemudian membaca zikir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali diulangi. Nah, ini menunjukkan penyakit fisik. Juga Nabi pernah disengat kalajengking ketika sedang sholat, sampai Nabi marah. Keluar dari sholatnya Nabi marah. Ya, la'anallahu al-aqrab ma yada nabiyyan wa ghairan nabi. Terlaknatlah kalajengking, dia tidak membiarkan Nabi atau selain Nabi untuk disengat. Dalam riwayat yang lainnya, terlaknatlah kalajengking, la yada musalliyan aw ghairu musalli, yang tidak membiarkan orang yang sholat ataupun orang yang tidak sedang sholat untuk disengat. Kemudian Nabi minta kepada para sahabat air dingin dan garam. Air dingin untuk mendinginkan sifat panas pada racun kalajengking. Garam untuk mengikat cairan serum protein yang sudah masuk di dalam tubuh Nabi, sehingga diikat dengan teori NaCl plus H2O jadi NaOH. Coba masuk teori ini. Kemudian apa yang terjadi? Berikutnya Nabi apa? Membacakan pada bekas sengatan itu dengan apa? Al-Kafirun atau Al-Falaq dan An-Nas sampai sakitnya hilang. Masya Allah. Berarti apa? Juga bisa untuk rasa sakit karena sengatan. Bukan penyakit hati, tapi sengatan. Ini rahmatullah jami'an. Berikutnya jenis obat yang ketiga adalah obat yang terkandung padanya 2 hal di atas, tabi'iyah dan ilahiyah. Ya, tabi'iyah dan ilahiyah. Dia alami sekaligus dia juga wahyu. Contoh, obat isialgia, irqun nasa, nyeri pinggang, Nabi ajarin pakai ekor kambing. Akhir-akhir tulang punggung pada kambing. Ya, kambingnya kambing domba, dipilih oleh Nabi. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, kambingnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Dalam riwayat yang lainnya disebutnya kambingnya kalau bisa warna hitam. Kenapa? Kambing warna hitam dia lebih gesit. Ya, dia lebih gesit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahwasanya kambing ini, tulang punggung atau ekor kambing ini, ya, dengan cara dimasak. Setelah dimasak dibagi menjadi 3 dosis. 1 ekor kambing untuk 3 hari. Setiap 1 hari minum 1 dosis. Kemudian Nabi menyebutkan wa yushrab 'ala riq, dan cara minumnya, konsumsinya dikonsumsi ketika perut kosong. Ini lengkap sekali Nabi sebutin. Dan di sini ekor kambing adalah termasuk wahyu dari Allah melalui lisannya Nabi SAW. Sekaligus dari sisi ilmu tabi'iyah, ternyata para dokter dari Mesir meneliti pada ekor kambing didapati enzim namanya prostaglandin, yang fungsinya secara alami adalah untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyeri. Masya Allah. Ya, kalau kita bahas berapa banyak faedah yang kita dapat, kalau nggak ada para dai yang mengupas ilmu ini, siapa akan mengupas? Ternyata banyak rahasia-rahasia yang belum kita singkap. Nah, ini adalah apa? Kekayaan khazanah apa? Ilmu kedokteran klasik. Ya, kadang ada yang bilang kita ngaji kajian seperti ini, ilmu klasik kok dibahas? Wong kita sudah update ilmu sudah jauh ribuan tahun. Ya, kok masih dibahas? Justru ini khazanah. Ilmu klasik terkadang dari satu sisi lebih baik daripada ilmu modern.
jauh dari efek samping, efek depan, efek belakang. Nah, manfaatnya banyak sekali. Demikian akhirnya. Selanjutnya kita isi dengan tanya jawab jika ada pertanyaan. Abu Muhammad catat halaman terakhir kita halaman 52. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Bukan matanya. Madu itu dikonsumsi untuk ibu hamil muda itu baik enggak? Madu. Baik. Madu asli atau murni? Apa? Asli, Madu asli. Kalau madu asli piring terbang, bilang aja madu murni. Karena madu asli butuh mahar lagi. Rahimahullah, ya, untuk orang yang hamil trimester pertama, yang kami dapati dari ketika kami masih di Yaman, mereka menasihatkan agar jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang bersifat panas. Kenapa? Makanan yang bersifat panas potensi menyebabkan apa? Keguguran. Ya. Makanya protein ketika ibu hamil trimester pertama, protein yang terbagus dari protein hewani adalah diantaranya ikan segar. Kenapa? Ikan segar sifatnya panas. Dan protein ini sangat bagus untuk apa? Pertumbuhan si janin. Ya, pernah kami dapati teman kami, ya, teman kami ini masya Allah, suaminya ini, si laki-laki ini jualan ikan tiap hari. Jadi istrinya masak ikan setiap hari. Ketika sudah lahiran, si bidan bingung, Bu bidan bingung. Apa yang kamu makan? Ya saya makan tiap hari makan ikan Bu, karena suami saya jualan ikan. Ternyata dampaknya apa? Kulitnya lembut, rambutnya lebat, dan sangat hitam. Ini di antara salah satu dari efek apa? Protein. Nah, trimester pertama sangat apa? Sangat bagus dan aman. Ya, makanya ketika trimester pertama jangan terlalu banyak makan kurma, bukan dilarang. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi kurma, ya, daging kambing, ikan asin misalkan, ya, kemudian ayam, misalkan ayam kampung, bebek pedas misalkan. Trimester pertama jangan. Ya, entok pedas jangan. Nah, kelinci jangan, kuda jangan. Ini semua sifatnya panas. Ya, jangan terlalu banyak makan cabai, jangan terlalu banyak minum jahe, jangan terlalu banyak minum madu. Madu memang panas, tapi nggak terlalu panas seperti yang kita sebutkan barusan. Madu boleh dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Nah, madu murni, jangan berlebihan. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, mohon resep bagaimana untuk sariawan yang sudah berbulan-bulan, bagaimana menghadapi jerawat. Ini semua kembali kepada makanan pula. Ya, subhanallah, banyak di antara teman-teman kita yang sariawan sembuh karena diperbaiki pola makan. Ciri-ciri orang yang kekebalan tubuhnya turun, gampang sariawan, gampang pilek, gampang diare. Ya, ciri-ciri tubuh Anda imunnya sedang turun. Ada orang yang imunnya turun gara-gara apa? Panas atau dingin. Ya, ada orang yang imunnya turun karena kebanyakan makan makanan sifatnya panas, imun turun, sariawan pula. Ada orang imunnya turun gara-gara apa? Memang sindromnya dia dingin. Kalau imun dia turun dari sifatnya dingin, berarti banyakin yang panas-panas. Kalau dia dari sisi yang panas, berarti banyakan yang dingin-dingin. Simple. Ya, dengan pola makan panas dingin, masya Allah, ada yang ketumbean bertahun-tahun pakai sampo macam apapun, nggak sembuh-sembuh. Ternyata pakai pola makan panas dingin hanya 6 hari, langsung sembuh, ketumbe. Kemudian ada yang nyeletuk, Ustaz sama, kaki saya pecah-pecah Ustaz. Hanya dalam waktu singkat kaki yang pecah-pecah sembuh. Kenapa? Terkait dengan kelembapan tubuh. Kalau tubuh terlalu kering, kakinya pecah-pecah.
Makanya apa? Kering. Kalau kering jadi membatu. Sampai pernah dapati saudara kami di Yaman, orang Yaman, saking sifat keringnya di tubuh dia, kakinya dia ini sampai membentuk seperti batu karang. Ajib, kamu kalau lihat mungkin takut. Kakinya itu seperti batu karang, tebel. Jadi kalau jalan nggak bisa kenceng, pelan-pelan. Kenapa? Sakit. Nasallallahu alhamdulillah fahmi wa ta'ala kami fadlan wa katsirin min khalaqa tafdila. Semoga kita kayak dia. Tersiksa. Ini apa? Karena ya tahajjar. Karena sifat panas berlebihan membatu akhirnya. Nah, untuk jerawat juga demikian. Jerawat juga kenapa? Hormon. Kenapa jerawatan? Ya sudah pakai anti akne. Ya pakai salep, ternyata kulitnya tambah tipis. Kulitnya tambah tipis, Anda pakai anti akne tambah tipis, justru bukan obat. Setelah akne, jerawat anti itu hilang, timbul jerawat lagi, akan timbul flek-flek warna hitam. Kenapa? Karena kulit anti tipis, pakai anti akne tadi. Jadi bukan obat sebenarnya. Ya, begitu pula pakai kosmetik. Masya Allah pakai kosmetik. Wah, mukanya ibu-ibu kayak mukanya orang Korea. Karena banyak nonton drakor. Saya SMS ke suaminya, Mas, ya, kalau kamu wajah kamu nggak putih kayak sinetron, tokoh sinetron ini, aku mau cari suami lain. Tuh efeknya drakor. Akhirnya apa? Suaminya ikut dipoles, mukanya biar putih. Ya. Padahal kalau antum lihat bahan-bahan kosmetik yang dibikin di Korea, di Thailand, bahannya itu banyak dari Indonesia. Apa bahannya? Bahannya salah satunya dari pohon mangga yang dibakar sampai jadi arang, kemudian diekspor jadi bahan kosmetik. Ya, itu semua pengobatan instan dari luar. Alangkah baiknya kalau antum dan antumnya mengobati dari dalam dengan apa? Dengan pola makan. Ya, ada dengan pola makan, masya Allah cepat sekali jerawatnya hilang. Ada yang keputihan, pakai obat keputihan, balik lagi keputihannya. Kenapa? Karena penyebabnya pola makan. Pakai pola makan bisa sembuh total dengan izin Allah. Ya, itu ya. Rahimahullah jami'an. Baik, fadhil. Satu-satu dulu. Apa bedanya bawang jantan dan bawang betina? Kalau bawang betina itu di dapur, makanya untuk masak, ya. Makanya dia punya anak, bonggolnya banyak. Kalau bawang lanang, bawang jantan dia cuma satu, atau dikenal dengan bawang Dayak. Ya, yang paling bagus memang di Kalimantan, makanya dinamakan bawang Dayak juga. Kenapa? Karena tanahnya cocok. Ketika ditanam di sini nggak sebagus di sana, karena tanahnya beda. Apa manfaatnya? Kalau bawang betina, ya, bawang dapur itu sifatnya panas, tapi panasnya lebih panas bawang Dayak. Panasnya lebih ekstrim. Begitu pula kustul itu dibagi menjadi dua atau kis. Ada kustul hindi, ada kustul bahri. Kalau kustul hindi warnanya lebih coklat ke arah gelap. Kalau kustul bahri dia warnanya coklat lebih ke arah putih. Apa beda sifatnya? Beda sifatnya, kustul hindi lebih kuat daripada kustul bahri. Kustul hindi lebih cepat untuk mengatasi kasus COVID-19 yang sifatnya dingin lembab, karena dia sifatnya panas keringnya lebih kuat dibanding kustul bahri yang warnanya coklat ke arah keputihan. Itu bedanya. Dan dua-duanya sama-sama kus, ya, sama-sama kus. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu. Baik, berikutnya. Kedua, berkaitan dengan sholat berjamaah. Dalam hal seperti ini kan jamaah asalnya sekarang ini kita tetap sholat berjamaah atau kita sholat berjamaah? barakallahu fikum. Ahsannya di musim seperti ini kita sholat berjamaah apa enggak? Di musim PPKM, apa kepanjangannya PPKM? Enggak ada apa-apa. Pembatasan, pemberlakuan, apa? Pembatasan
pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, ya, atau pria pergi ke masjid, mana yang benar? Pada kondisi seperti ini, rahimakumullah, ingat firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kaidah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah bilang ati'ullah dan ati'ur rasul, itu taatnya mutlak, gak ada tawar menawar. Adapun pada ketiga disebutkan wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin kalian. Allah enggak sebutin wa ati'u ulil amri minkum, enggak. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan dalam ayat ini, menyebutkan apa? Artinya taat sama Allah dan Rasul itu hukumnya wajib mutlak, enggak ada tawar menawar. Adapun taat pada pemimpin, lihat-lihat. Kalau pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang enggak menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti ketaatan kita kepada pemimpin. Kalau pemimpin memerintahkan untuk menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita nggak perlu taati, karena taatnya nggak mutlak. Apalagi kalau ada istilah himbauan, pemimpin nggak mewajibkan, menghimbau kepada Anda agar Anda sholat di rumah. Ya, kalau Anda dalam keadaan sehat walafiat, Anda bisa ambil sebab pakai masker, ya, insya Allah it's okay. Nah, nggak usah takut berlebihan. Nggak usah takut berlebihan. Barakallahu fikum. Fa'ini rahimahumullah. Kita harus memahami lafaz dari pemimpin. Pemimpin kita juga menghimbau. Ya, yang sudah pilek-pilek, sudahlah, nggak usah sok jagoan. Walaupun Anda pilek tapi bukan COVID, sholat di rumah aja. Sholat di rumah Anda aja. Kenapa? Anda mungkin pileknya hanya pilek flu, bukan COVID. Anda ke masjid, lah yang di samping kiri kanan Anda sudah parno semua. Ya, ada yang sampai pernah kami lihat, ya, membatalkan sholatnya. Ya, di samping orang yang pilek-pilek, membatalkan sholatnya, permisi, ya, mau ambil semprotan minyak wangi, disemprot, cos. Dipikir semprotan minyak wangi ini menangkal COVID. Cus, biar wangi semua. Nggak salah. Mending apa? Biar nggak ganggu kekhusyukan saudara kita di musim seperti ini, udah sholat di rumah aja. Imam Syafi'i saja berpendapat boleh sholat berjamaah di rumah, kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya fardu kifayah. Coba. Artinya apa? Perkara khilafiyah. Kalau ada saudara kita sholat di rumah, jangan dicela. Kalau ada saudara kita sholat di masjid, juga jangan dicela. Di musim kondisi seperti ini sudah dada lebar, silahkan semua ngambil sebab sesuai dengan keyakinan tawakal mereka masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu aja. Cukup insyaallah setengah 8. Monggo, Pak. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz untuk mengeluarkan darah, yaitu meminum antara komposisi cuka dan madu. Itu perbandingannya sampai gimana antara cuka dan madu? Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus. Banyak orang kena COVID, banyak dahak yang kental dan mengental dia. Ya. Dan tadi dahak sifatnya menunjukkan sifat apa dahak tadi? Dingin lembab. Dingin lembab. Ya. Kalau orang dahak seperti teori kedokteran modern, sebagaimana yang viral, dianjurin untuk melakukan proning. Gerakan seperti sujud sambil pegang dahanya dibatukkan sambil sujud untuk merangsang apa? Keluar dahak. Proning sesuai dengan ilmu gravitasi, posisi ya mulut lebih rendah untuk merangsang dahak. Ditekan dadanya sambil dikeluarin, dibatukin. Ini untuk siapa? Untuk orang yang saturasi oksigennya masih bagus. Ya, tapi orang kalau saturasi oksigennya sudah di bawah 90, ya, sudah parah seseknya, ya, nggak bisa melakukan proning. Ya, maka apa? Konsumsi seperti ini misalkan. Khusus ini tetap konsumsi, panas kering. Ya, kemudian bisa dibantu dengan resep tadi sakan jabin. Sakan jabin adalah resep rahasia Arab mengkombinasi makanan yang sifatnya herbal, sifatnya manis dengan masam, yaitu dengan cuka dengan madu, cuka dengan madu, atau cuka dengan kurma juga bisa.
Ya, bagaimana konsumsinya kalau cuka dengan madu? Cukup ambil 1 sendok cuka, 1 sendok madu. Madunya madu murni. Ya. Kemudian bukan madu palsu ya. Madu murni. Kemudian apa? Dicampur dengan air. Kalau bisa air hangat. Kemudian dikonsumsi ketika perut kosong. Kalau ada orang yang sakit mah, dikonsumsi 1 jam setelah makan. Ya, diencerkan dengan air biar apa? Tidak terlalu mengiritasi lambung dan usus. Kalau sudah sembuh, udah berhenti. Kalau dijadikan rutinitas, cuka terus-menerus, maka usus dan lambung akan semakin terkikis. Berarti apa tadi? Cukup 1 sendok, 1 sendok. Dikonsumsi sehari 2 kali sampai 3 kali. Insya Allah itu Pak ya. Ini pertanyaan terakhir menutup pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Termasuk Allah turunkan wabah, juga Allah turunkan obatnya. Maka apa? Jangan panik berlebihan. Semakin Anda panik, denyut jantung semakin bertambah, sesak akan semakin bertambah. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, ya. Semoga Allah berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam keadaan sehat walafiat pula. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salahnya ada dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.